Pak, boleh Itu digambarkan Pak penurunan ekspornya ini di 2021 ke 2022 seperti apa dan proyeksinya di tahun 2023 ini akan seperti apa Pak? mungkin 2022 mungkin akan beda tipis dengan 2021 karena ada 8 bulan yang masih oke ya. Dari Januari sampai Agustus tuh masih oke. Jadi hanya 4 bulan ini turun drastik sehingga mungkin perkiraan saya hanya turun sedikit dibanding 2021 atau mungkin sama ya turun. Tapi 2023 yang akan turun drastik gitu. Mungkin bisa turunnya bisa overall sampai 1 tahun Januari sampai Desember mungkin bisa penurunannya bisa sekitar average bisa tinggal mungkin 4 juta dolar, 4,5 juta dolar tinggal ya turun. 4 iya juta dolar, oke. 4 miliar dolar bukan juta, sorry. Iya, 4 miliar US dollar. Oke. Lantas Pak, Iya. apa yang diberikan kepada karyawan yang telah di PHK Pak dari PT-PT ini Pak? Ya itu masing-masing sebetulnya sudah mempunyai masing-masing mempunyai rencana sendiri-sendiri. Mempunyai rencana sendiri-sendiri, yaitu bisa ada yang bertahan, sebagian dirumahkan, sebagian di PHK, sebagian yang udah usia tua di pensiun begitu ya, sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Iya. Nah, bagi mereka yang ingin mengurangi secara volunteer karena tiap tahun itu kan tiap bulan itu kan memang selalu ada karyawan yang keluar sendiri gitulah. Ini seperti Nikomas ini kan dia mungkin melihat trennya kan menawarkan ini menjadi satu yang menarik bagi mereka yang akan mengundurkan diri gitu. Jadi itu juga salah satu cara yang bisa diambil karena kan itu win-win solution juga terhadap perusahaan dan karyawan. Oke, Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang UMP, mungkin di Serang jika dibandingkan dengan wilayah lainnya kan akan lebih murah. Apakah ada rencana untuk merelokasi agar PHK ini tidak terjadi secara terus-terusan atau mungkin kantornya ditambah lagi seperti yang tadi Bapak bilang sudah ada di Cianjur dan juga Sukabumi untuk pabrikannya, Pak? Sebetulnya relokasi sudah dimulai dari sejak 5-6 tahun yang lalu ya, termasuk Nikomas juga sudah merelokasi ke Cianjur, ke Sukabumi, bahkan barusan kemarin groundbreaking di Pekalongan. Mereka sedang membuat pabrik besar di Pekalongan, sudah terjadi relokasi itu. Cuman sekarang kan masalah yang terjadi di Indonesia ini bukan cuman masalah penurunan demand, tetapi juga sekarang mereka ini mengkhawatirkan terjadinya suatu keputusan pemerintah tentang industri padat karya, terutama pengupahan yang kejadiannya itu selalu tidak sesuai dengan undang-undang seperti sekarang ini. Jadi itu menambah keraguan mereka apakah benar ini berinvestasi di Indonesia dengan kalau tiap tahun pemerintah bisa memutuskan upah sesuai dengan tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku gitu. Nah ini mulai meresahkan gitu, seperti menerbitkan Perpu. Perpu itu menyebutkan pemerintah berhak memutuskan sesuai dengan keadaan yang kegentingan dan sebagainya itu bisa menetapkan upah yang sesuai dengan kemauan pemerintah. Nah ini berat kalau untuk industri padat karya, ketidakpastian mengenai upah ini berat karena kalau karyawannya cuma 100-200 mungkin nggak apa-apa ya, seperti industri tambang itu keuntungannya besar, harganya lagi bagus, karyawannya cuma berapa ribu. Nah ini padat karya itu beda, nature bisnisnya berbeda, sedangkan Indonesia membutuhkan ini untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak terdidik. Yang pendidikannya SMP ke bawah itu hanya bisa bekerja di padat karya, menjahit, memotong, melipat. Memang benar sih kalau dikatakan, kalau ada pejabat yang mengatakan, oh nggak usah khawatir, bisa direkrut oleh industri e-commerce berapa juta. Ya tapi orang-orang ini tidak bisa bekerja di e-commerce karena lulusannya cuma SD dan SMP. Jadi
Jadi ini kita mesti bijak menyikapi ini dan pemerintah bisa memberikan pada investor gambaran apakah industri ini masih dibutuhkan di Indonesia seperti di Vietnam gitu. Karena Presiden waktu itu awal-awal 2015 itu Presiden menginstruksikan supaya kita bisa bersaing dengan Vietnam sampai undang-undangnya dibuat, semua dibuat kompetitif gitu. Nah sekarang tiba-tiba terjadi aturan yang mengejutkan gitu terhadap industri ini. Yang kena industri yang padat karya. Kalau yang padat modal ya nggak apa-apa karena Oke, persentase labor cost-nya nggak besar gitu. oke. Pak, kalau misalkan nih nanti dolar semakin kuat gitu kan, lalu biaya untuk impor barang juga akan semakin tinggi, apa yang akan dilakukan lagi Pak selanjutnya? Kalau untuk industri yang ekspor ini menurut saya karena mereka punya income dolar, membeli bahan dalam dolar, mereka tuh tidak akan ada masalah. Industri ini mempunyai pertahanan yang bagus karena mereka income-nya dalam bentuk dolar dan kalau toh impor dalam bentuk dolar. Justru sekarang yang harus kita pikirkan itu kalau naiknya terlalu tinggi juga dolar itu berarti ada sesuatu yang nggak sehat juga terhadap perekonomian dunia atau Indonesia sehingga akan sangat membahayakan bagi stabilitas dunia usaha ke depan. Seperti sekarang Ukraina perang ini tidak ada yang menyangka bahwa perang ini demikian panjang dan dampaknya demikian besar kepada industri garment maupun sepatu gitu. Oke, kira-kira insentif apa Pak yang diperlukan oleh pengusaha paling tidak agar PHK ini bisa diredam Pak? Sebetulnya industri padat karya ini sudah hidup dengan sendirinya selama 30-40 tahun di Indonesia ya. Pemerintah juga tidak pernah memberikan insentif. Insentifnya berupa biasanya sesuatu yang tidak signifikan lah seperti bebas pajak untuk PTKP, untuk buruh, penghasilan di bawah berapa 5 juta gitu. Nah sekarang ini justru yang dibutuhkan support di kala susah itu adalah peraturan yang konsisten saja. Jadi malah jangan sampai dalam keadaan tertekan oleh demand yang sedang drop, ditambah beban, ketidakpastian, menerbitkan aturan-aturan baru pengupahan yang notabene bebannya berat gitu. Karena industri padat karya itu dimanapun persaingannya itu dengan Vietnam, dengan India, dengan Cina. Sekarang Cina sudah nggak kompetitif, kita ganti Vietnam dan India. Lalu Brasil akan menjadi emerging country. Jadi anytime kita itu industrinya bisa pindah. Kalau apalagi India labornya juga jumlahnya cukup besar di sana. Jadi saya kira pemerintah mungkin harus memikirkan, merumuskan kembali apakah industri padat karya ekspor ini masih menjadi sesuatu yang penting nggak untuk Indonesia gitu, menjadi jaring pengaman untuk pengangguran, mengurangi pengangguran dan sebagainya itu apakah masih dibutuhkan tidak gitu. Nah kalau dibutuhkan policy-nya harus didukung, harus membuat policy yang mendukung, bukan kita diberikan insentif pasti terima kasih, tapi menurut saya pemerintah sendiri kan juga sulit memberikan insentif berupa pajak yang khusus, asal diberikan yang pada waktu sulit jangan ditambah sulit saja gitu.